Selamat pagi para pemirsa. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mencermati renungan pagi, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka dan sucikan hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat kami terima dan masuk dalam hati kami. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi saluran berkat. Menjadi saluran berkat. Dan ayat pokok terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Akan saya bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berbicara mengenai berkat Tuhan, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa berkat itu sebagai kekayaan harta benda yang berlimpah. Sedang ada juga pengajaran yang tidak alkitabiah yang menyimpulkan bahwa jika seseorang berkenan di hadapan Tuhan, pasti diberkati dengan kekayaan yang berlimpah. Sebaliknya, orang yang hidup menderita dianggap menerima kutuk dari Tuhan. Sebetulnya, apakah berkat itu? Para pemirsa, berkat adalah semua pemberian dari Allah. Pemberian dalam bentuk apa saja? Dalam bentuk berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat jasmani dapat berupa kekayaan harta benda, kesehatan, kepandaian, kesenangan, dan sebagainya. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 8 dituliskan, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kemudian berkat yang kedua adalah berkat rohani. Terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bagaimana caranya agar kita mendapat berkat yang cukup dan bahkan berlimpah? Orang yang murah hati, yang suka menolong orang lain dalam hidup, dalam kekurangan atau kesusahan, akan mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan. Jadi, menerima berkat yang berlimpah bukanlah dengan menghemat begitu rupa, tapi bermurah hati, sebab berapa banyak menerima berkat dari Tuhan tergantung kepada berapa banyak untuk memberi. Di dalam pasal 11 ayat 25a tertulis, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Kita akan mengalami kelimpahan apabila kita bermurah hati. Ada satu ayat lagi yang menegaskan mengenai berkat yang berlimpah untuk orang percaya. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus menuliskan
apa yang akan diterima bagi orang yang memberikan berkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Yerusalem pada waktu itu. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 9 disebutkan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia pada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Lawan murah hati adalah kikir. Orang Kristen tidak boleh kikir, karena kikir justru akan membawa seseorang kepada kekurangan, bahkan kemiskinan. Kata kikir berarti pelit atau terlalu hemat. Berhemat boleh saja dilakukan karena itu suatu perbuatan yang baik. Tetapi kalau terlalu hemat, di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan kikir artinya adalah sama dengan pelit. Terlalu berhemat sama dengan pelit, sama dengan kikir. Di dalam Amsal pasal 11 ayat 24, Amsal pasal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Alkitab juga dengan tegas menyatakan bahwa orang yang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam 1 Korintus 6 pasal 10 disebutkan pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Para pemirsa, sebagai penutup renungan dapat kita simpulkan bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus membagi berkat baik secara jasmani maupun rohani, atau dengan kata lain, kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain, siapapun orang lain itu. Kita dipanggil, diselamatkan, dan diberkati oleh Allah, supaya kita juga menjadi saluran berkat bagi sesama kita, sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita. Kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, di tempat yang maha tinggi, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mencermati sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa kami diberkati supaya kami juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Firman-Mu juga mengatakan bahwa dengan menyalurkan berkat, maka berkat yang kami terima akan berlimpah, bahkan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas semua berkat yang telah dan akan kami terima. Kami berdoa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.